Rumah kos yang dihuni mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar pada malam takbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada merah. Assalamualaikum minal aidin wal Oh iya, maaf lahir batin. Rati dan juga pemirsa tentunya. Pemirsa, semoga apa yang kita kurbankan amin pada hari ini menjadi keberkahan dan juga pahala untuk kita semua pastinya ya. Dan buat saudara-saudara kita yang berada di Tanah Suci saat ini menunaikan sejumlah rangkaian puncak wukuf sudah berlangsung. Hari ini dan seterusnya adalah lontar jumroh di Mina ya. Betul. Tetap diberikan kesehatan, kekuatan, serta keikhlasan dalam merampungkan rangkaian ibadah haji. Semoga sehat walafiat kembali ke tanah air dan juga menjadi haji mabrur. Mabrur. Oke, hari ini kita juga akan pantau ya, Vi, di sejumlah titik seperti Masjid Istiqlal dan juga di wilayah Bogor, Jawa Barat ya. Ya, dan kita juga akan memantau juga, Arti. Ini sholat yang akan berlangsung di Masjid Istiqlal, di Semarang. Di mana lagi itu ada beberapa wilayah begitu. Betul ya. Cukup banyak nanti kita akan pantau. Sepertinya sudah ada juga yang sebentar lagi akan melangsungkan ibadah sholat id. Sholat id, betul sekali. Kita akan hadirkan dulu informasi yang lain. Ini ada seorang pemuda tewas dan juga dua pemuda lainnya mengalami luka tusukan benda tajam lantaran ditikam seorang pria yang tersinggung saat nonton bola bareng. Diduga pria tersebut masih dalam pengaruh minuman keras. Farison, seorang pengunjung kafe tewas dan dua warga lainnya mengalami luka tikam di bagian tubuh mereka. Penikaman dipicu karena pelaku yang sedang dibawa pengaruh minuman keras tersinggung lantaran tidak dikasih mikrofon saat hendak bernyanyi di kafe di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Jatanras Polres Kupang Kota tengah mengejar pelaku yang usai melakukan penikaman langsung pergi melarikan diri. Baik pemirsa, pagi ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melangsungkan ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Kota Semarang, Jawa Tengah ya. Dan sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin melangsungkan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kami hadirkan gambar terkini dari situasi pelaksanaan sholat Idul Adha kedua pemimpin ini yang sedianya berlangsung pada pukul 6.30 dan di Istiqlal rencananya akan dilangsungkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, inilah kondisi terkini ya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Dan diketahui bertindak sebagai khotib di lokasi sholat Idul Adha Presiden Joko Widodo di Simpang 5 Semarang ini yaitu Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan juga yang memimpin sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang yakni Kiai Haji Zainuri Al-Hafidz. Ya, kalau kita bicara soal kurban dari pemimpin kita Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Ma'ruf Amin ya. Kiai Ma'ruf Amin sudah menyerahkan beberapa hari sebelumnya hewan kurban, sapi kurban ke Masjid Istiqlal ya Rati. Jakarta ya. Dengan bobot kabarnya itu 1,2 ton. 1,2 ton. Punyanya Pak Wapres. Sementara itu Presiden kita Pak Joko Widodo ini menyerahkan juga di Masjid Istiqlal sapi berbobot juga besar 1,2 ton juga.
Tapi tidak hanya di Masjid Istiqlal yang kita ketahui ya, Ti? Kalau tidak salah hampir di seluruh provinsi di Indonesia, dan juga salah satunya adalah di Ibu Kota Nusantara juga. Ya. Presiden Joko Widodo memberikan hewan kurban. 68 kok. 68 ya. 68. Dan salah satunya juga ada di Masjid Istiqlal untuk di Jakarta. Ya. Tampak bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan juga PLT Gubernur atau PJ Gubernur Jawa Tengah ya. Nah, ini kita sudah berganti gambar ke Masjid Istiqlal, di mana Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres Republik Indonesia, sudah tiba ya di Masjid Istiqlal, disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, dan jajaran tentunya. Nah, bicara soal Masjid Istiqlal ini memang cukup luar biasa kabarnya. Hewan kurban yang ditampung di Masjid Istiqlal ini mencapai sekitar 30 lebih hewan kurban. 30 lebih ya. Beberapa diantaranya ada Presiden Republik Indonesia, Wapres juga, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, lalu juga Prabowo Subianto juga ya. Betul sekali. Selain itu juga Masjid Istiqlal untuk tahun ini khususnya tidak akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Ini jadi sudah ada nantinya pemotongan hewan kurban dan akan dibagikan kepada perorangan ataupun lembaga-lembaga yang sudah memang terdata oleh Masjid Istiqlal Jakarta. Artinya untuk menghindari antrian ataupun juga kerumunan yang bisa berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan sedikit informasi di Masjid Istiqlal sendiri, ini juga diketahui yang bertindak sebagai imam dan khotib di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, yaitu imam sendiri akan dipimpin oleh Haji Martomo Malaing. Sementara itu untuk khatib Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta bertindak sebagai khatib yaitu Amin Suyitno, Kepala Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, mungkin kita juga ingatkan kepada jemaah begitu ya, yang memang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, karena ini kan pastinya ribuan atau ratusan ribu jemaah berkumpul begitu ya. Ini kan masjid terbesar di Asia Tenggara, Vi, dan juga khususnya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya memang menjadi salah satu tujuan masjid yang didatangi untuk melaksanakan sholat Idul Adha pastinya ya. Ya, dan juga para tamu negara atau mungkin utusan negara-negara sahabat begitu, juga biasanya memang melangsungkan sholat Idul Fitri maupun juga Idul Adha itu di Masjid Istiqlal. Tampak di layar kaca Anda di sebelah kanan, ini adalah sejumlah tamu negara sahabat ataupun juga perwakilan negara sahabat, entah itu atase ataupun juga duta besar. Nah, di sebelah kiri kita sudah melihat sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang sudah selesai dilakukan. Tampak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah salam akhir, tahiyat akhir, dan sedianya sesaat lagi akan langsung dilanjutkan dengan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari. Ya. Kembali lagi kami informasikan juga bahwa Presiden Joko Widodo di tahun terakhirnya menjabat sebagai Presiden RI, ini nampaknya juga memberikan sejumlah hewan kurban yang memang diberikan secara rata ke 38 provinsi di Indonesia, termasuk juga ada Ibu Kota Nusantara di situ ya, Vi. Dengan total ini ada 68 ekor sapi kurban dari Presiden Joko Widodo yang diberikan pada Idul Adha tahun ini. Betul. Jadi memang kalau kurban yang diberikan oleh Pak Jokowi ini bervariasi, Vi. Kabarnya 800 sampai dengan 800 kg sampai dengan 1 ton untuk beratnya sendiri ya. Jadi dibagikan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Dan kalau bicara soal tipe-tipe sapi, memang ini banyak jenis kabarnya ya. Ada jenis limosin, ada bungut. Lalu juga kalau yang Pak Prabowo ini kabarnya sapinya ini sapi Douglas bukan? Sapi impor katanya ya. Impor ya? Dari Aberdeen Angus. Ini adalah jenis sapi yang terkenal di dataran tinggi Skotlandia. Wow, jadi kabarnya bobot itu sampai dengan 1,2 ton dan harganya juga fantastis. 500 juta rupiah ya? 500 juta rupiah, setengah miliar gitu kan. Tapi semoga berkah lah ya, maksudnya buat masyarakat, buat nanti para mustahik gitu ya. Pastinya.
Dan juga sapinya ini akan rencananya akan disembelih di wilayah Bogor, Jawa Barat ya, kalau tidak salah ya, di betul, dekat di kediaman dari Kabupaten Bogor. Presiden terpilih ya ini Bapak Prabowo Subianto. Cukup banyak juga kabarnya yang akan didistribusikan atau dipotong di kawasan Kabupaten Bogor, tempat di mana Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita, tinggal begitu ya. Nah ini memang ada sekitar sedikitnya 30-an lebih begitu sapi kurban yang akan dipotong di wilayah Kabupaten Bogor dan didistribusikan untuk masyarakat sekitar begitu ya. Kalau kita sedikit memberikan informasi juga Vi terkait Wakil Presiden terpilih ya, Gibran Raka Buming Raka, rencananya ini akan melaksanakan sholat Idul Adha di Solo, Jawa Tengah ya, pada hari ini rencananya. Ya, tentunya juga kabarnya bersama dengan Wakil Wali Kota Mas Teguh. Lalu juga, nah ini ada tambahan informasi. Ya. Sholatnya juga katanya sama timnas juga katanya. Sama timnas juga. Timnas U17 kalau nggak salah. Wah, menarik sekali ya. Kebetulan memang lagi berada di lokasi di Solo, Jawa Tengah. Baik, kalau berbicara mengenai Idul Adha sendiri kan memang kurban ini sebagai bentuk atau simbol begitu ya. Keikhlasan kita kepada perintah Allah, di mana itu sebagai simbol kepemilikan lah ya Via, mungkin ya, kepemilikan kita melalui hewan kurban ini yang disembelih setiap hari raya Idul Adha pasti ya. Ini sahabat ini kita mungkin harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak ya. Nanti kita akan pantau bagaimana kondisi jelang mulai sholat di Masjid Istiqlal ya. Jakarta seperti apa. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi Idul Adha 1445 Hijriah. Ya. Kita ajak pemirsa nih untuk mendengarkan laporan rekan kita Arga Dumadi, reporter Biro Yogyakarta yang berada di Simpang 5 Semarang. Silakan Arga, informasi dari Anda. Ya, pemirsa, baru saja sholat Idul Adha yang dilangsungkan di Masjid Baitur Rahman Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah ini berakhir, di mana sholat ini seperti dikabarkan sebelumnya ini diikuti juga oleh Presiden Joko Widodo, dan kemudian juga kami melihat ada Menteri PUPR Basuki Hadi, dan kemudian juga ada sejumlah pejabat lainnya. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini sedang berlangsung pemberian khutbah oleh khotib, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Haji Hashim Asyari. Dan untuk tema dari khutbah ini sendiri adalah tentang kurban ini menjadi ujian keimanan. Untuk sholat sendiri tadi dilangsungkan sekitar pukul 6.20 dan kemudian dipimpin oleh imam yaitu Kiai Haji Zainuri Ahmad. Ya, dan setelah ini dijadwalkan Presiden Joko Widodo ini akan memberikan sumbangan yaitu berupa 1 ekor sapi simental dengan berat kurang lebih adalah 1.250 kg dan usianya adalah 5 tahun. Nanti akan diberikan secara simbolik oleh Presiden kepada pihak Masjid Baitur Rahman. Dan untuk penyerahan sendiri ini akan dilangsungkan di Masjid Baitur Rahman ini sendiri yang berada tepat di depan lapangan Pancasila, kawasan Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk penyembelihan ini akan dilakukan pada hari Selasa besok, bukan di masjid ini namun di salah satu cabang dari masjid ini, yaitu Masjid Islamic Center yang juga berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk Presiden Joko Widodo sendiri selepas ini memang ada wacana kabarnya akan melakukan kunjungan di salah satu kampung nelayan di kawasan Semarang, Jawa Tengah, namun juga ada yang mengatakan bahwa akan ada agenda pribadi. Dan untuk itu kami juga akan terus mengupdate tentang kegiatan Presiden Joko Widodo pada hari ini. Dan untuk sholat Idul Adha di kawasan Simpang 5 ini sendiri ini dapat Anda saksikan di layar kaca Anda terbuka untuk umum dan diikuti oleh ribuan warga masyarakat Kota Semarang. Dan juga memang penjagaan ini juga sudah dilakukan sejak hari kemarin, dan juga pada pagi hari tadi sekitar pukul 1 atau 2 dini hari sudah ada penutupan di beberapa ruas jalan, mengingat bahwa walaupun sholat ini dibuka untuk umum namun protokol kepresidenan ini tetap harus dijalankan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta.
Arga Dumadi, satu hal juga kita ingin ketahui, apakah Presiden Joko Widodo yang juga bersama dengan Ibu Negara ya, Ibu Iriana Joko Widodo, ini juga turut membawa keluarga, dalam hal ini mungkin putra ataupun cucu? Ya, baik. Ya, sejauh pengamatan kami memang masih belum melihat adanya keluarga dari Bapak Joko Widodo, kecuali Ibu Iriana mengingat bahwa untuk Gibran Rakabuming Raka sendiri ini juga melangsungkan sholat di lokasi yang berbeda. Seperti kami kabarkan sebelumnya tadi, kami menurut laporan pandangan mata kami melihat justru adanya pejabat lain seperti adanya Menteri PUPR, kemudian juga adanya Kapolda Jawa Tengah. Baik, terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari Simpang 5 Semarang, di mana ini adalah lokasi tempat Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha. Kita juga akan pantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah ada Rehana Meziah, ini lokasi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha Wapres, ya ini Kiai Haji Ma'ruf Amin. Silakan Rehana. Ya baik, selamat pagi pemirsa TV One. Benar sekali bahwasanya sedari tadi pemirsa takbir ini masih terus dikumandangkan di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Masjid Istiqlal. Rencananya pemirsa memang dari hari kemarin juga penyempurnaan ataupun persiapan juga masih terus dilaksanakan untuk perayaan ataupun untuk gelaran sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang ada di tempat saya mengabarkan saat ini. Tercatat juga pemirsa memang ada beberapa tokoh yang hadir, di antaranya yakni yang sudah dikonfirmasi ada Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga turut didampingi oleh ibu dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kini ada Ibu Wuri Ma'ruf Amin juga yang turut hadir di tempat saya mengabarkan saat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha berjamaah. Kemudian juga pemirsa memang ini ada banyak sekali beberapa pemangku kepentingan yang hadir, di antaranya yang tadi sudah memasuki lokasi di tempat saya mengabarkan saat ini ada Sandiaga Uno, kemudian ada JK, Yusuf Kala, ada juga AHY, kemudian ada juga tadi beberapa perwakilan dari kedutaan negara sahabat, di antaranya yang adalah dari negara Arab, kemudian juga tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sudah memasuki lantai dasar dari Masjid Istiqlal ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha, yakni sekitar pukul 6.48 waktu Indonesia Barat. Nantinya pemirsa untuk pelaksanaan sholat sendiri akan dilaksanakan pas pada jam 7 waktu Indonesia Barat di pagi ini. Kemudian juga memang tadi pemirsa sebelum memasuki wilayah dari Masjid Istiqlal, banyak sekali ada ribuan jamaah juga yang sebelum memasuki wilayah masjid terlebih dahulu yakni untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga untuk titik dari pintu masuknya sendiri ada beberapa titik pemirsa yang tentunya ini juga sebelum memasuki wilayah dari Masjid Istiqlal ini terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan sterilisasi yang sudah dilakukan dari hari kemarin. Jadi sehingga pemirsa memang tidak diperkenankan bagi masyarakat untuk menginap ataupun menunggu hingga waktu jam 7 pagi ini ataupun waktu pelaksanaan dari sholat Idul Adha. Kemudian di hari kemarin juga dalam tayangan video di acara Gema Takbir Akbar Nasional dan pesan Idul Adha, ada yang Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemirsa untuk di tahun ini untuk mengajak masyarakat meningkatkan solidaritas kepada seluruh umat manusia dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ini. Kemudian mengulas sedikit mengenai pelaksanaan kurban sendiri yang dilaksanakan di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Masjid Istiqlal. Ada pula sapi dari beberapa tokoh penting pemirsa, di antaranya kini ada dari Presiden Joko Widodo yang mana sudah mengirimkan sapi yakni berjenis simental dengan berbobot sekitar 1.192 kg. Kemudian juga ada sapi milik Wakil Presiden yakni Ma'ruf Amin yang berjenis limosin dengan berat sekitar 1.164 kg yang sudah ada di Masjid Istiqlal dari hari kemarin. Dan saat ini juga pemirsa memang beberapa sapi tersebut juga sudah ada di lokasi di tempat saya mengabarkan untuk nantinya di hari esok dilakukan pemotongan bersama-sama. Jadi memang untuk di
hari ini Masjid Istiqlal sendiri akan berfokus kepada pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Bukan hanya di Masjid Istiqlal saja, diketahui juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini menyalurkan sapi kurbannya ke beberapa masjid lain dan juga ke beberapa pesantren yang ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Sapi tersebut juga ini terdiri dari jenis limosin dan juga jenis simental dengan kisaran berat yakni antara 750 kg sampai 900 kg. Beberapa tingkat keamanan juga memang di pagi hari ini ditingkatkan pemirsa, diantaranya yakni di hari kemarin juga sempat diungkapkan oleh Imam Besar dari Istiqlal yakni Nazaruddin Umar yang juga menyiapkan beberapa keamanan yang sudah tersebar di beberapa titik. Nantinya setelah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian Wakil Presiden juga akan memberikan sapinya secara simbolis kepada Imam Besar dari Masjid Istiqlal. Demikian informasi sementara dari Istiqlal, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Rehana, terima kasih laporan langsung Anda dari Masjid Istiqlal. Kita akan pantau lagi dan kembali lagi ke Anda. Sebagaimana tadi Anda sebutkan, Rehana, jam 7 pagi ini sedianya akan dilangsungkan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita akan pantau sholat Idul Adha, tapi kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi masih di Apa Kabar Indonesia Pagi Idul Adha 1445 Hijriah. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, spesial Hari Raya Idul Adha, di mana kita akan ajak pemirsa untuk memantau kondisi langsung dari Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah, dan juga langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, di mana pada pukul 7 pagi rencananya akan dilaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Inilah kondisi terkini pemirsa pada pagi hari ini, di mana Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah, dan kemudian juga Kiai Haji Ma'ruf Amin juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita tadi juga melihat bahwa tidak hanya Wakil Presiden saja yang hadir di Masjid Istiqlal Jakarta, juga ada sejumlah pejabat, yakni Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, kemudian juga Menteri ATR BPN AHY Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga ada Yusuf Kala, dan juga ada Zulkifli Hasan ya. Baik, kita segera mengikuti jalannya sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta. Bertindak sebagai imam adalah Haji Martomo Malaing, dan nanti dilanjutkan oleh khutbah Idul Adha oleh Profesor Dr. Amin Suyitno selaku Kepala Litbang Kemenak RI. Kita simak bersama jalannya sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal berikut ini. Diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu man yasha wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna. Ya, sedianya memang dari selesainya pelaksanaan sholat Idul Adha di lokasi Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga akan menyerahkan kabarnya ya Rati, hewan kurban ya ke para pengurus dari masjid yang berada di kawasan Simpang 5 Semarang ini. Dan kita juga menunggu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyapa awak media. Biasanya kan juga selesai sholat ini kan ada doorstop gitu ya yang dilakukan oleh wartawan kepada Presiden Republik Indonesia. Nah,
Kita lihat di layar kanan saat ini Profesor Dr. Amin Prayitno selaku Kalitbang dari Kemenak RI bertindak sebagai khotib khutbah Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal. Sebagaimana yang tadi kita juga sudah lihat bersama, tampak hadir mantan Wakil Presiden Republik Indonesia juga Yusuf Kala, ditemani oleh sejumlah pejabat negara setingkat menteri, selevel menteri, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu ada Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga beberapa pejabat lainnya seperti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dan kita juga memantau perkembangan di Simpang 5 Semarang. Kita coba tanyakan nih sama reporter kami yang berada di Simpang 5 Semarang, Arga Dumadi, perkembangan terbaru apa di lokasi, Arga? Menteri PUPR. Ya, pemirsa, saat ini kami sedang menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo ke halaman dari Masjid Baitur Rahman yang berada tepat di depan lapangan Pancasila, kawasan Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah ini. Dan memang rencananya ini Presiden Joko Widodo akan menyerahkan secara resmi bantuan berupa seekor sapi kurban jenis simental dengan berat ini adalah 1.250 kg dan usianya lebih kurang 5 tahun. Di mana untuk sapi ini sendiri rencananya akan disembelih pada hari Selasa besok pada tanggal 18 Juni 2024. Untuk lokasi penyembelihan rencananya akan dilangsungkan di Masjid Islamic Center yang juga merupakan bagian dari Masjid Baitur Rahman ini, hanya berbeda lokasi namun tetap berada di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Ya, dan baru saja ini sholat Idul Adha, rangkaiannya ini berakhir. Dan tadi sudah disampaikan juga khutbah oleh khotib, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Haji Hashim Asyari, di mana khutbah tadi disampaikan tentang kurban ini yang menjadi ujian dari keimanan. Dan tadi juga sholat Idul Adha ini sudah dilangsungkan pada pukul 6.20, di mana untuk sholat Idul Adha ini dilangsungkan di lapangan Pancasila dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat Kota Semarang ini memang sejak selepas subuh tadi terlihat sudah berbondong-bondong satu persatu memenuhi lapangan Pancasila ini, dan kami melihat jumlahnya tadi ada ribuan. Dan untuk penjagaan tentu saja ini memang sudah dilakukan sejak hari kemarin, dan tepatnya tadi pada pukul 1 atau 2 dini hari memang sudah ada penutupan juga di sejumlah titik di wilayah yang menuju ke kawasan Simpang 5 yang menjadi lokasi sholat Idul Fitri dari Presiden Joko Widodo beserta juga dengan Ibu Iriana Joko Widodo. Dan kami juga melihat adanya sejumlah pejabat tadi yang turut melangsungkan sholat di lokasi ini, diantaranya adalah Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi, dan kemudian juga kami melihat ada Kapolda Jawa Tengah tadi juga turut mendampingi Presiden Joko Widodo melangsungkan sholat Idul Fitri di lokasi ini. Dan kami awak media masih menunggu di halaman Masjid Baitur Rahman Presiden Joko Widodo untuk beranjak dari lokasi sholat yang tepat berada di depan kawasan kami berdiri saat ini. Dan tampaknya ini juga Presiden sedang menyapa masyarakat. Ya, kembali ke Jakarta. Baik. Terima kasih Arga Dumadi. Nanti kita juga akan kembali ke Anda ya, memantau. Semoga Presiden Joko Widodo juga berkenan untuk berbincang sedikit dengan awak media. Tapi kita harus jeda dulu, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan ajak pemirsa untuk memantau juga bagaimana kondisi terkini langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah, dan juga di Masjid Istiqlal, Jakarta. Tadi kita juga menyaksikan bahwa Presiden Joko Widodo sudah selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di sana, dan juga saat ini kondisinya masih menyapa warga yang meminta swafoto bersama Presiden Joko Widodo ya hari ini ya. Sedangkan untuk di Masjid Istiqlal Jakarta nampaknya juga masih mendengarkan ceramah atau khutbah Idul Adha yang hari ini diisi oleh khotib
Profesor Dr. Amin Suyitno, MAG, dengan tema khutbah Semangat Idul Adha, hadirkan cinta dan juga kepedulian sosial. Sejumlah pejabat negara juga terlihat hadir mendampingi Kiai Haji Ma'ruf Amin atau Wapres. Ya, ini ada Menteri Pariwisata, kemudian Menteri ATR BPN dan juga Menteri Perdagangan. Kalau kita lihat memang aktivitas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini masih berinteraksi dengan masyarakat Semarang ya, dengan melayani swafoto bersama, sementara Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo tampak membawa beberapa bingkisan sepertinya itu, yang juga bingkisan ini apakah diserahkan kepada masyarakat? Sepertinya iya ya Rati ya, sepertinya iya. Nah, kalau tadi kita sempat melihat tuh tampilan dari sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, jadi jenis simental, yang berukuran 1,250 ton, kabarnya. Dan ini sapi yang dibawa langsung dari wilayah Wonogiri, Vi. Kalau untuk yang di Semarang ini sapinya asal Wonogiri. Dengan berat yang tadi Rivi sampaikan ini ya, sapi jenis limosin berwarna coklat, bobotnya kurang lebih 1,250 ton. Yang sudah diserahkan juga begitu ya kepada pihak Masjid Raya Baitur Rahman. Dengan label tadi tulisannya bantuan kemanusiaan Presiden RI begitu ya Rati ya. Yang diberikan untuk masyarakat melalui Masjid Raya Baitur Rahman yang berada di Simpang 5 Semarang. Sementara itu untuk di Masjid Istiqlal sendiri juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyerahkan sapi kurbannya bersama juga dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan beberapa petinggi dan juga mantan petinggi negara seperti Megawati Soekarno Putri dan juga ada Prabowo Subianto. Sementara itu juga ada dari gereja katedral juga Rati, yang juga memberikan sapi kurbannya ke Masjid Istiqlal. Dengan total Masjid Istiqlal saat ini sudah terkumpul sekitar 38 jenis hewan kurban ya, yang rencananya akan dilakukan pemotongannya pada hari Selasa esok 18 Juni 2024. Ini sekaligus menjadi informasi kepada halayak publik bahwa hari ini dipastikan tidak ada pemotongan ataupun juga distribusi hewan kurban yang berlangsung baik itu di kedua tempat yang ada di layar kaca kita, seperti di Simpang 5 Semarang maupun juga di Masjid Istiqlal. Bagaimana laporan dari Arga Dumadi, reporter kami dari Biro Yogyakarta yang memantau jalannya sholat di Semarang ini. Pemotongan akan dilakukan esok hari pada hari Selasa. Begitupun juga dengan Istiqlal pada hari Selasa, dan pola distribusinya mungkin Rati bisa menjelaskan pola distribusi yang akan dilakukan oleh pengurus Masjid Istiqlal kepada masyarakat seperti apa Ti? Biasanya atau informasi yang kemarin kita dapatkan dari rekan kami yang juga live dari Masjid Istiqlal Jakarta, jadi sejumlah lembaga ataupun perorangan yang memang sudah terdata oleh Masjid Istiqlal Jakarta dan nanti akan didistribusikan juga ke pihak-pihak yang memang sudah didata oleh Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, kalau kita memantau ini di kondisi di Semarang, Jawa Tengah, di mana kita melihat Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo dan juga Presiden Joko Widodo yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, didampingi juga oleh Kapolda Jawa Tengah dan juga Menteri PUPR. Tadi terlihat ada Bapak Basuki Hadi Mulyono dan juga PJ Gubernur Jawa Tengah, berarti ada Nana Sujana juga yang memang tampak. Saya tidak melihat adanya, atau mungkin saya terlewat ya, dari Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno. Nampaknya di layar kaca belum terlihat ya, mungkin tidak melaksanakan sholat di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Karena biasanya kan Pak Pratik ini kan selalu bersama dengan Bapak Presiden. Nah, Bapak Presiden Joko Widodo juga nampaknya tidak didampingi oleh keluarga lainnya begitu ya. Kalau kita mendapatkan informasi. Biasanya kan membawa cucu ya. Biasanya membawa cucu dan anaknya juga. Kalau kita mendapatkan informasi, Mas Gibran ini atau Wakil Presiden terpilih sholat Idul Adha di Balai Kota di Solo, Jawa Tengah, dan sudah juga memberikan Idul Adha ini sudah memberikan secara simbolis hewan kurban kepada pihak masjid yang berada di wilayah Solo, Jawa Tengah. Oke, Arga Dumadi, bisa juga Anda kembali mengupdate apakah memang Pak Presiden saat ini sudah akan menyerahkan hewan kurbannya kepada pengurus Masjid Raya Baitur Rahman ya. Silakan Arga.
Ya, pemirsa, ini kalau melihat pergerakan, tampaknya memang Presiden Joko Widodo ini mulai bergerak menuju ke halaman Masjid Baitur Rahman ini untuk menyerahkan sapi kurban kepada pihak masjid yang diwakili oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Daroji. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini dari perwakilan masjid sendiri, yaitu Ketua MUI Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Daroji, sudah bersiap di lokasi penerimaan secara simbolis sapi kurban dari Presiden ini, pemirsa. Ya, dan seperti sudah dikabarkan sebelumnya, ini sapi kurban ini memiliki berat 1.250 kg atau 1,25 ton. Dan jenis sapinya ini merupakan semental dengan usia lebih kurang 5 tahun. Dan sapi kurban sendiri ini sudah berada di Masjid Baitur Rahman sejak kemarin sebenarnya, namun baru dipindahkan ke lokasi saat ini pada pagi hari tadi. Ya, dan rencananya setelah dilakukan penyerahan sapi ini, maka sapi ini akan disembelih pada hari Selasa besok di lokasi lain, yaitu di Masjid Islamic Center yang merupakan salah satu bagian dari Masjid Baitur Rahman ini dan masih berada di kawasan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan tadi juga Anda sudah sempat melihat bahwa Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana Jokowi ini melangsungkan sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah ini, dan kemudian dilanjutkan juga ini tadi dengan menyapa masyarakat dan juga membagikan bingkisan. Kami pun juga tidak tahu apa isi dari bingkisan itu, hanya yang bisa kami lihat dari laporan pandangan mata, bingkisan ini ada dalam tas berwarna merah muda atau keunguan juga begitu. Dan saat ini juga selain dari rombongan Presiden mengarah ke halaman Masjid Baitur Rahman, ini masyarakat juga turut mengarah ke Masjid Baitur Rahman untuk menyaksikan penyerahan. Ya, dan ini Presiden sudah berada tepat di halaman Masjid Baitur Rahman dan juga melakukan penyerahan secara resmi kepada pihak masjid yang diwakili oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Daroji. Ya, dan ada percakapan, namun memang kami tidak bisa menangkap sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden kepada Ketua MUI Provinsi Jawa Tengah. Namun kita melihat bahwa saat ini kedua belah pihak sedang berjabat tangan dan kemudian juga tali kekang dari sapi ini diserahkan kepada Ketua MUI sebagai simbolis bahwa sapi kurban yang merupakan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia ini diserahkan secara resmi kepada pihak masjid untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar, begitu. Ya, dan ini masih terjadi percakapan, namun sayang sekali memang kami tidak bisa menangkap percakapan dari Presiden Joko Widodo bersama dengan Kiai Haji Ahmad Daroji. Dan ya, Arga. Ya. Ya, Arga Dumadi, apakah juga sudah ada informasi rencananya yang Ya, Arga Dumadi, sudahkah ada juga informasi yang Anda dapatkan selain juga Presiden Joko Widodo, siapa lagi mungkin pejabat yang juga ikut memberikan hewan kurbannya di Masjid Baitur Rahman Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah? Ya, baik. Informasi yang kami dapatkan bahwa bantuan dari pemerintah ataupun juga tokoh publik kepada masjid-masjid di Semarang ini sebenarnya tidak hanya terfokus di Masjid Baitur Rahman saja, namun juga ada di Masjid Agung Jawa Tengah. Salah satu lokasi di Semarang ini yang juga sangat ikonik, dan bahkan kemarin sebenarnya Presiden Joko Widodo rencananya akan melangsungkan sholat di sana, namun ternyata terjadi perubahan. Dan untuk di Masjid Agung Jawa Tengah sendiri ini ada juga dari pejabat-pejabat daerah ini yang memberikan bantuan berupa sapi kurban, diantaranya adalah dari pihak Pemda Semarang sendiri, kemudian juga dari Jawa Tengah ini juga memberikan bantuan berupa sapi kurban. Dan memang untuk penyembelihan ini di Semarang khususnya untuk di Masjid Baitur Rahman, kemudian
juga di Masjid Agung Jawa Tengah yang merupakan masjid-masjid besar di kota ini, itu baru akan dilangsungkan pada hari Selasa besok gitu. Baik, sudahkah juga dapat informasi terkait agenda dari Presiden Joko Widodo setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman? Secara simbolis juga sudah menyerahkan hewan kurban kepada pihak masjid. Akan menuju kemana lagi Presiden Joko Widodo? Akankah juga berkumpul bersama keluarga di Semarang, Jawa Tengah atau bagaimana? Baik, informasi terakhir yang kami peroleh mengatakan bahwa rencananya Presiden setelah ini akan melangsungkan kunjungan ke Tambak Lorok. Ini merupakan salah satu kawasan nelayan di Semarang, Jawa Tengah. Dan setelah itu akan melanjutkan dengan agenda pribadi, yaitu di hotel. Dan kemudian juga pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, nanti Presiden Joko Widodo akan bertolak ke Yogyakarta begitu. Dan setibanya di Yogyakarta nanti akan melangsungkan agenda pribadi di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan yang berada di daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada hari Selasa besok juga akan tetap berada di Yogyakarta untuk melangsungkan agenda pribadi begitu. Ya, Arga, bisa Anda sampaikan juga ini? Ya, saat ini Presiden Joko Widodo ini tampak meninggalkan lokasi, yaitu dari Masjid Baitur Rahman, dan ini segera menuju ke mobil kepresidenan bersama dengan Ibu Iriana Jokowi dan juga rombongan. Dan ini tampaknya bila memang sesuai dengan jadwal, maka Presiden Joko Widodo ini akan melanjutkan perjalanan dengan berkunjung ke kawasan nelayan yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu kawasan yang berada di Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah ini. Dan nantinya akan melanjutkan dengan agenda pribadi. Dan juga ini memang ketika Presiden berjalan menuju ke mobil, ini tampak juga masyarakat masih antusias untuk sekedar menyambut ataupun juga melambaikan tangan kepada Presiden Joko Widodo. Namun seperti sudah disaksikan juga bahwa untuk pemberian secara resmi bantuan kemasyarakatan ini sudah usai dan tadi sudah diterima secara resmi oleh Ketua MUI Jawa Tengah sebagai perwakilan dari Masjid Baitur Rahman ini. Ya, kembali ke Jakarta. Baik, Arga, nah kita juga sudah melihat ini masih ada beberapa masyarakat yang menginginkan begitu ya berfoto bersama dengan Presiden, dan Presiden pun juga melayani masyarakat yang menginginkan mereka diabadikan begitu ya dalam sebuah foto dengan Presiden Republik Indonesia. Memang ini momen langka ya Rati ya. Momen langka. Siapa sih yang bisa berjarak dekat banget begitu ya dengan sebenarnya Presiden? Kalau informasi dari staf atau KSP ya, bahwa kenapa akhirnya Presiden Joko Widodo memilih untuk Semarang, Jawa Tengah ini karena memang sangat jarang Presiden melaksanakan sholat Hari Raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Baik, kita akan jeda dulu sejenak pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi dengan memantau bagaimana perkembangan terkini ya dari beberapa wilayah yang memang melangsungkan juga ibadah sholat Idul Adha. Nah, ini Presiden sesaat lagi akan meninggalkan lokasi, naik ke atas kendaraan dinas Presiden. Baik, tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali saat lagi masih di Apa Kabar Indonesia Pagi Idul Adha 1445 Hijriah. Ya, kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi Idul Adha 1445 Hijriah. Kita akan mengajak Anda juga pemirsa untuk memantau bagaimana situasi terkini dan juga jalannya proses sholat Idul Adha di kantor DPP Partai Golkar yang berada di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Kita bergabung dengan Zinedine Dohan, reporter kami yang berada di lokasi. Dohan. Ya, pagi Fadil dan juga pemirsa, saat ini memang prosesi dari sholat
Id ini masih terus berjalan, yang mana saat ini khotib sedang membacakan khutbah, yaitu tepatnya ini khotib yang bertugas pada pagi hari ini adalah Kiai Haji Rodul Bahar selaku Wakil Ketua Umum dari MDI, yang juga tadi untuk prosesi sholat Id sendiri dipimpin oleh Imam Ustadz Sukaria Putra, yang mana sholat Id yang digelar di Masjid Ainul Hikmah di DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat ini juga memang tadi dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan langsung ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, lalu didampingi oleh sang istri Ibu Yanti Erlangga dan juga sang anak tentunya tadi ada Rafindra Erlangga yang juga memang terpantau hadir ini bersama dengan rombongan dari Erlangga Hartarto. Selain dari Erlangga juga memang tadi kami sempat memantau adanya kehadiran dari tokoh-tokoh politik lain yang berasal dari Partai Golkar. Tadi ada Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar ada Akbar Tanjung, lalu dari anggota Dewan ada Diah Roro, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid juga terpantau hadir pada sholat Id kali ini. Dan juga memang ini dari tadi kami juga sempat mendengarkan khutbah yang disampaikan ini mengenai harus ikhlas seperti itu dengan apapun harta maupun sesuatu berharga lainnya yang nantinya harus dikorbankan atau diambil oleh sang pemilik, karena ini merupakan pesan-pesan yang ada dalam Idul Adha. Nah, selain itu Fadil dan juga pemirsa, pada pagi hari ini tepatnya Idul Adha 1445 Hijriah, Partai Golkar ini sudah terdapat sekitar 38 ekor sapi yang berada di DPP Partai Golkar. Namun ini tidak 38 ekor akan disembelih di DPP Partai Golkar, hanya ada 7 sapi yang nantinya akan disembelih di DPP Partai Golkar, dan sisanya ini nantinya akan disalurkan ke beberapa musola, yayasan, dan juga beberapa masjid yang berada di kawasan Jabodetabek. Nah, nantinya juga akan ada penyerahan secara simbolis ini oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto terhadap beberapa yayasan maupun musola dan juga masjid yang nantinya akan dititipkan sapi yang berada di Golkar, DPP Partai Golkar yang ada di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Lalu nantinya daging dari sapi kurban yang akan disembelih di DPP Partai Golkar ini nantinya akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti fakir miskin, lalu juga nanti akan pula dibagikan kepada warga yang tinggal di sekitar DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti berjalannya kegiatan ini, dari mulai penyerahan secara simbolis lalu dilanjut dengan penyembelihan 7 ekor sapi yang berada di Golkar Selipi, Jakarta Barat, dan juga proses dari pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Fadil. Ya Duhan, kami juga mendapat informasi ya Duhan ya. Kabarnya pada pukul 8:25 pagi ini akan ada konferensi pers ya di kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Apa kira-kira yang akan menjadi substansi konferensi pers? Anda punya info ini? Anda ada bocorannya? Ya betul Fadil dan juga pemirsa, jika kita melihat di rundown kegiatan untuk Idul Adha pada hari ini, memang pada pukul 8:25 nanti ini akan diadakan konferensi pers oleh Partai Golkar. Namun informasi sementara yang kami dapatkan, ini konferensi pers ini sementara memang hanya digunakan oleh Partai Golkar ini untuk mengumumkan sesuatu yang bersifat masih dalam suasana Idul Adha seperti itu. Namun dari rekan-rekan media sendiri tentunya nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan Fadil, yang di mana juga nanti pasti akan menjelaskan kurang lebihnya mengenai pilkada yang sebentar lagi akan dihadapi oleh Partai Golkar dan siapa saja mungkin calon-calon yang nantinya akan diusung Partai Golkar, mengingat hingga saat ini juga sudah mulai memanas calon-calon siapa saja yang sudah muncul beberapa nama, terutama di Partai Golkar sendiri terdapat beberapa nama-nama besar seperti Ridwan Kamil, lalu Ilham Habibie, dan beberapa tokoh lainnya yang diisukan nantinya akan diusung oleh Partai Golkar dalam pilkada di beberapa provinsi yang berada di Indonesia, Fadil. Baik, kita tunggu saja kalau gitu seperti apa nanti jalannya konferensi pers. Terima kasih laporan langsung Anda untuk saat ini langsung dari kantor DPP Partai Golkar ya di Selipi. Baik, kita jeda dulu sejenak pemirsa. Kami akan hadirkan informasi terkait dengan haji ya. Ini bagaimana situasi terkini dari Arab Saudi. Kalau kita ketahui memang agenda hari ini tuh masih berkaitan dengan jumrah ya. Nah, kita nanti akan saksikan secara langsung usai jeda pada ora berikut.
Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Setelah kemarin para jemaah haji ini sudah melaksanakan sholat Idul Adha dan juga dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan yakni Tawaf ada ibadah, ya? lempar jumroh begitu ya. Di Mina, kita akan bergabung bersama rekan kami Bagus Priambodo langsung dari sana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bagus. Assalamualaikum. Selamat Haji Hari Bagus. Raya Idul Adha, Pak Haji. Waalaikumsalam. Silakan informasinya. Iya, saya sekarang berada di Jamrat lagi. Ini di depan saya itu ada para jamaah kita yang kemudian melempar jumroh ya. Kalau kemarin cuma di Aqobah, sekarang ke 3 pilar ya. Itu pilar pula, Wusta dan juga Aqobah. Ini pula sama dua tengah ada Wusta. Yang tengah-tengah itu sedang pada Aqobah lagi. Jadi para jamaah setelah melemparkan Aqobah kemarin, maka mulai hari ini akan melemparkan 3 pilar setiap harinya selama 3 hari ke depan. Kecuali kalau mungkin mereka menggunakan nafar awal ya, nafar tani. Jadi saya selama 3 hari berturut akan melemparkan jumroh itu kira-kira per pilar 7 ya, jadi per hari 21 batu lah gitu yang yang dilemparkan pada pilar tersebut gitu semuanya. Sepanjang malam ini memang relatif lebih sepi ya dibanding kemarin, karena kemarin kan Aqobah, jadi everybody itu semua orang dari semua tuh jamaah dan mereka semua mengejar di pagi hari, tumpak blek di sini, jadi memang cukup padat sehingga kemarin juga kita menemui beberapa jemaah yang kesasar gitu, terpecah atau tertinggal dari barisannya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah, karena memang sudah melewati Aqobah, jadi mulai rajin ya, mereka memilih hal jam-jamnya lebih enak dan mulai jam 3-an waktu sini tadi sudah mulai banyak jamaah Indonesia baik yang reguler maupun yang khusus itu mulai berduyun-duyun ke sini untuk melakukan lemparan ini. Karena memang kalau tidak salah 2 hari ini ya itu cuaca di Mekah bisa mencapai 46 derajat Celcius. Jadi lumayan training banget lah sini nanti kalau jangan siang-siang tuh. Tapi makanya kebanyakan yang malam. Dan juga terkait anjuran dari Kemenak juga kepada jamaah Indonesia supaya tidak bertabrakan dengan jamaah dari negara lain, gitu kan. Seperti yang tadi pagi kejadian, kita bertabrakan dengan banyak jamaah dari semua negara, karena memang mereka mengejar afdolnya, yang katanya kalau duha itu lebih afdol. Nah, itu yang membuat jemaah kita jadi beberapa kali sampai malam tadi masih ada yang tinggal dan makamnya. Tadi nggak ada rombongannya, tapi alhamdulillah seperlahan dan pasti mereka sudah bisa kembali ke masing-masing ya, keluarga masing-masing. Ya, kita doakan semoga semua jemaah bisa memberikan atau melaksanakan ibadahnya dengan baik, tidak sampai tertinggal dan bisa pulang dengan selamat. Yang pasti setelah ibadah ini mereka juga akan berburu atau menuju Masjidil Haram kan untuk menyelesaikan tawaf padanya begitu. Ya, tadi Anda mengabarkan dari lokasi lontar jumroh ya, Bagus Priambodo. Ini di lantai berapa nih saat ini Anda beradanya ini? Saya di lantai atas ya. Nyari yang agak sekian lah kan. Kalau di bawah itu penuh banget, di bawah luar biasa. Dan memang kan kebetulan Kemenak sudah mengatur jamaah kita itu akan ditempatkan di ujung maktab yang dekat jalan bypass gitu ya, yang menuju ke lantai atas ya, supaya gampang gitu, juga lebih tenang. Kalau misalkan mereka mengejar tempat yang di bawah memang bakal padat ya, karena hampir semua jamaah negara lain itu pasti memilih yang di bawah gitu. Jadi penuh. Nah ini kalau di atas agak longgar nih, alhamdulillah kayak nanti pagi alhamdulillah di bawah emang agak seru gitu, agak seru banget. Jadi kan saya juga tadi sempat kirim gambar itu buat teman di Jakarta, juga mau melempar pertama aja udah wow, udah sadis lah pokoknya. Baik. Tapi alhamdulillah lancar. Baik. Terima kasih banyak Bagus Priambodo atas laporannya. Kita doakan semoga lancar untuk ibadah lempar jumroh yang saat ini sedang dilangsungkan di Mina. Amin. Sehat selalu. Assalamualaikum Bagus. Allahu Akbar. Hari ini umat muslim di Indonesia menjalani ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah.
Sholat Idul Adha merupakan rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan seluruh umat Islam yang berkumpul di Mekah, Arab Saudi untuk melakukan rangkaian ibadah yang menjadi rukun Islam kelima. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Ilahi. Ya, perayaan Idul Adha sejatinya tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Di sana ada kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dijadikan suri tauladan umat muslim. Di antaranya nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi. Lantas bagaimana umat muslim memaknai berkurban di Hari Raya Idul Adha? Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana kita memaknai kurban di Hari Raya Idul Adha? Kita akan berbincang langsung dengan Ustadz Dasat Latif yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Ustadz, selamat Hari Raya Idul Kurban. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Batavia, Ibu Kota Jakarta? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Nampaknya Pak Ustadz langsung dari Makassar nih ya. Iya, kayaknya Ustadz kayaknya sudah kena kebuli ya kayaknya nih Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz. Sudah, kalau di sini bukan kebuli tapi burasa. Tapi? Burasa. Burasa. Buat sarapan dengan burasa. Ya. Kita yang di sini nggak dapat burasa tapi berasa. Ya. Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya kita memaknai kurban di Hari Raya Idul Adha? Kadang-kadang kita berkurban tapi nggak tahu sebenarnya maknanya, tujuannya apa sih? Ya, secara simpel, Idul Kurban itu kan kita menyembelih binatang. Perbedaannya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita menghibur fakir miskin dengan zakat fitrah. Ya, kalau Idul Kurban kita menghibur fakir miskin dengan memberi daging kurban. Ya, seperti yang kita maklum selama ini, daging kurban itu menurut Quran tidak sampai daging, darah dan dagingnya, tapi yang sampai adalah takwanya. Lalu bagaimana sebenarnya orang-orang yang bertakwa? Salah satu di antaranya maknanya adalah menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Seperti kita ketahui bersama, manusia menurut Abbas Mahmud Al-Aqad, manusia adalah binatang yang punya akal. Nah, karenanya manusia itu sangat potensi punya sifat-sifat binatang. Maka melalui Idul Kurban sesungguhnya sapi atau hewan yang kita sembelih, tapi sesungguhnya sejatinya itu pesan moral, sembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri. Apa sifat binatang? Satu, coba lihat, ada 5 sapi yang dipotong di satu tempat, 4 yang diikat, 1 yang disembelih. Begitu disembelih yang 1 ini, yang 4 ini santai aja, dia makan rumput, dia tidak peduli dengan temannya yang di sampingnya yang lagi disembelih. Itu maknanya, kalau Anda menyembelih binatang, sejatinya menyembelih sifat yang tidak punya rasa tega. Kita membunuh sifat yang tidak punya rasa tega dalam diri kita, yang tidak punya tegaan. Mana contohnya? Tabrakan, ya, tabrakan jalan raya. Hampir semua yang menyaksikan itu, hai guys, terjadi tabrakan di Gatot Subroto. Dia tidak menolong, tapi dia hanya meliput. Tidak punya lagi kepedulian. Di antara kita, ada orang yang beli pulsa, dalam sebulan dia pulsa 1 juta rupiah. Sementara di kompleknya, di kawasan rumahnya, di lorong rumahnya, ada anak yang tertahan ijazahnya, tidak bisa melanjutkan studinya ke universitas, gara-gara ijazahnya tertahan tidak bisa bayar. Ini orang yang berkurban tiap tahun di hadapan Allah tidak ada gunanya. Kenapa? Dia tidak punya kepekaan sosial. Maka sejatinya Idul Kurban itu pesannya adalah, ayo kita peduli. Jangan seperti binatang yang tidak punya kepedulian. Yang kedua, coba lihat binatang. Mungkin mbaknya kenal, tahu namanya monyet. Itu monyet coba kita lihat, dikasih dia pisang, dia makan, penuh mulutnya, disimpan di bawahnya sini. Kasih lagi pisang, dia tolak, tidak. Dia ambil tangan kanannya, pegang. Kasih lagi, dia tolak, belum. Dia pegang tangan kirinya. Kasih lagi, dia pegang kaki kanannya. Kasih lagi pisang, pegang lagi kaki kirinya. Penuh mulut, penuh tangan, penuh kaki. Masih mengunyah. Kasih monyet sampingnya, masih dia rebut. Serakah. Itu maknanya, tidak ada gunamu menyembelih binatang tiap tahun kalau kau punya keserakahan. Dia menyembelih tiap tahun,
Tapi tanah tetangganya dia serobot. Hak-hak bersosial orang lain dia ambil. Itu tidak ada gunanya kita menyembelih sifat binatang, menyembelih binatang kurban kalau sifat binatang kita dalam diri tidak bisa kita abaikan. Yang ketiga, yang paling banyak kita lihat sekarang ini, tidak punya rasa malu. Namanya kalau di kampung saya itu sapi digelar si Sapia. Kan dia datang lewat tidak punya baju, dia mengambil dia tidak pakai baju, tidak punya rasa malu. Dia melintas jalan raya tidak pakai baju, tidak punya rasa malu. Maknanya kalau Anda sembelih tiap tahun sapi, maka seiring dengan itu sembelih sifat qillatul haya, kurang rasa malu dalam diri kita. Mari kita lihat sekarang ini. Di kantor-kantor, birokrasi, di perusahaan-perusahaan, banyak orang yang sudah tidak punya rasa malu menjilat. Dan penjilat-penjilat inilah yang merusak tatanan struktur negara. Dia tidak cerdas, tidak punya keterampilan, tapi mau punya jabatan. Akhirnya apa? Dia menjilat ke atasannya, dia menjilat ke pimpinannya. Dengan menghalalkan segala cara, tebal muka, tidak peduli lagi yang namanya rasa malu. Nah, orang seperti ini, kalau dia bermakna Idul Kurban, dia potong sifat-sifat seperti itu. Maka sesungguhnya kata kuncinya Idul Kurban adalah menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Yang kedua, Idul Kurban, kepedulian itu harus ada. Coba kita lihat Ibrahim alaihissalam, anaknya yang bertahun-tahun ditunggu. Kemudian setelah lama ditunggu, lalu dia diperintah untuk sembelih. Ibrahim, sembelih anakmu. Kamu pernah berkata, kalau ada anakku, anakku pun kusembelih. Pada waktu itu, Ibrahim alaihissalam kan kelepasan ngomong. Dia bersedekah 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 domba. Kira-kira kalau sekarang kurang lebih 6-7 miliar. Seluruh makhluk memujinya, bukan cuma manusia, malaikat pun memujinya. Wah, kalau bahasa di Makassar, Dede, hebanu Ibrahim, jagomu tahu wah. Kata Ibrahim kelepasan ngomong, jangankan binatang, anakku saja kalau ada, saya potong. Inilah Ibrahim waktu itu belum punya anak. Sama anggota DPR sebagian, pilih saya bos, pilih saya. Kalau saya terpilih, hubungi saya 24 jam aktif HP-ku, ini kartu nama. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Nggak ada seperti Ibrahim alaihissalam, kelepasan ngomong, dipuji, hebat kau Ibrahim. Namanya manusia, akhirnya hilap dengan pujian, jangankan binatang, anakku saja saya potong, andai saja ada anakku. Waktu itu belum punya anak. Waktu berjalan, punya anak. Al-Quran cuma menjelaskan Ismail waktu itu sudah pandai membantu orang tuanya. Ulama menafsirkan sekitar 13-14 tahun. Lalu Ibrahim alaihissalam perintah, Ibrahim, tanggal 8 Zulhijjah dia mimpi, potong anakmu. Kamu pernah bernasar kalau ada anak potong, sekarang potong anakmu. Ibrahim alaihissalam kan bangun. Wih, ini mimpi atau wahyu? Maka 8 Zulhijjah Ibrahim mimpi atau wahyu, berpikir-pikir. Kita sekarang 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir, disunahkan untuk puasa. Saudaraku terutama yang memegang amanah. Ibrahim alaihissalam saja ya tidak merasa bernasar, tapi kelepasan ngomong, jangankan anak binatang, anak saya potong kalau ada. Itu dia janji. Bagaimana anggota DPR, bagaimana kepala daerah yang sudah berjanji ketika kampanye, saya akan ini. 5 tahun berlalu tidak dilakukan, na'udzubillah min zalim. Maka saudaraku, yang terpenting bukan menyembelih kambing, tapi yang terpenting tunaikan janji. Ya. Baik. Jadi ini kita ingat lagi begitu ya, dengan kisah yang disampaikan oleh Ustadz Dasat, mengutip kisah dari Nabi Ibrahim gitu ya, Rati. Hati-hati dengan ucapan tuh, begitu. Dulu pernah berkata seperti ini, tunaikan ucapan itu. Harus amanah sesuai dengan janji. Iya, betul. Saya nggak berani nyerempet ke Ustadz saya. Biarkan Ustadz saja yang mengingatkan. Gitu kan. Tapi begini, Ustadz Dasat Latif, nanti saya juga akan minta penjelasan dari Ustadz. Kan sapi, kambing ini kan bobotnya kan macam-macam ya. Ada 1,2 ton lah, ada yang 800 kilo lah, ada yang cuman mungkin 300 kilo juga ada. Atau begitu. Kambing 30-an kilo begitu. Atau kambing juga ada yang. Nah, sebetulnya yang mana yang afdol nih, Ustadz? Karena kan ini kan di masyarakat kan cukup banyak fenomena ini terjadi di tengah kita gitu ya. Sesaat lagi kita akan kembali masih di Apa Kabar Indonesia Pagi Idul Adha 1445 Hijriah.
Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Idul Adha 1445 Hijriah. Menyambung yang tadi nih, Ustadz Dasat Latif masih bersama kami, alhamdulillah. Bagaimana Ustadz ini memaknai perbedaan bobot dari hewan kurban yang akan dikurbankan oleh umat manusia? Oke. Jadi sebenarnya dalam nas tertulis Quran dan hadis tidak ada penjelasan bahwa kambing lebih baik atau sapi dan sebaliknya, tidak ada. Tetapi menurut para pendapat ulama, namanya pendapat boleh berbeda. Nah, menurut pendapat beberapa ulama, yaitu memilih dengan pendapat kambing atau kibas atau domba. Sebab apa? Asumsi ya, ini asumsi. Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu akikah tidak menggunakan kuda, tidak menggunakan sapi, tapi digunakan domba atau kibas atau kambing. Kemudian ketika Adam alaihissalam anaknya menikah, ketika uang maharnya lah kalau kita sekarang, salah satu adalah kibas atau domba atau kambing. Nah, itu bukan sapi. Kemudian yang ketiga, ini menurut saya ya, menurut pendapat juga pendapat ulama. Yang ketiga, ketika Allah mengganti leher Ismail alaihissalam, Allah tidak menggantinya dengan sapi, tapi diganti dengan kibas atau domba atau kambing. Itu tiga dari alasan ini sehingga dikatakan kambing. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata banyak asumsi juga bahwa kambing itu banyak yang tidak suka. Ya, dagingnya juga kecil. Masa orang miliaran duitnya, motongnya satu kambing. Akhirnya, masuklah misalnya presiden nyumbang sapi terbesar. Menteri, sapi. Masa presiden atau gubernur atau wali kota nyumbangnya satu kambing, kan bisa menjadi fitnah dunia. Pelit betul ya. Maka lahirlah pendapat-pendapat kasih yang lebih besar. Kenapa lebih besar sapi? Karena pendapat ulama khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Paling banyak manfaatnya tentu lebih banyak manfaat daging dinikmati kalau sapi. Lebih banyak mungkin ada 20 sampai 30 orang dibanding kambing mungkin cuma 5 atau 10 orang. Jadi lebih banyak kemanfaatan. Terpulang kepada esensi terpentingnya adalah bagaimana harta kita yang kita miliki ikut dinikmati orang lain. Ya, yang kedua jangan sampai kita kaya tapi tidak punya kepedulian. Ya. Pak Ustadz, kalau untuk memilih hewan kurban sendiri, kadang-kadang kan kalau katanya Nabi Muhammad memilih hewan kurban yang ini kambing yang putih dengan mungkin kaki-kakinya hitam, itu sebenarnya ada spesifik nggak sih seharusnya hewan kurban seperti apa, warna apa yang mungkin kita harus lebih baik dipilih begitu? Tidak ada penegasan bahwa ini yang ada penegasan yang penting adalah tidak cacat. Artinya binatang yang kita kurbankan adalah yang terbaik. Ya, jangan sampai ada yang katakan bahwa kalau dia cacat ditolak. Kenapa? Karena kita mau mempersembahkan kepada Allah tentu dengan kita berikan yang terbaik. Bayangkan kepada wali kota saja kalau saya kasih sapi yang cacat tentu tersinggung. Ya, maka berikanlah yang terbaik kepada Allah, insya Allah Allah ganti yang jauh lebih baik lagi. Amin. Amin. Ustadz Dasaf, kita sudah berada di penghujung nih ya. Mungkin sama-sama mungkin kita mengangkat tangan kita begitu ya Ustadz ya. Kita haturkan doa mungkin di hari yang Fitri ini cukup berkesan tentunya buat saudara-saudara kita yang saat ini berada di Tanah Suci ya, tengah merampungkan ibadah hajinya. Silakan Ustadz Dasat Latif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kuatkan iman bagi saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji. Kuatkan fisiknya Allah, pelihara keikhlasannya. Jika mereka saudara-saudara kami kurang dalam beribadah, tambahkanlah kekurangannya. Apabila mereka beribadah berlebih-lebih ya Allah, maka kurangkanlah, sempurnakanlah. Dan jika ada yang salah dan tidak lurus niatnya, luruskanlah niat mereka. Dan terimalah amal ibadahnya. Yang lebih penting ya Allah, jadikan mereka haji yang memberur manfaat dunia akhirat. Bagi saudara-saudara kami yang belum menunaikan ibadah haji, lapangkan rezekinya, lapangkan waktunya, lapangkan keinginannya untuk menunaikan dan menuju Baitullah dan berziarah ke makam Rasul. Kami hanya bisa berdoa dan memohon
mohon di tanganmu jualah yang mengabulkan doa kami, karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Dan Ustadz Latif sudah berbagi informasi baik pada pagi hari ini, begitu ya Pak Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nampaknya juga mau burasa. Sarapan burasa. Burasa. Sehat selalu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, ini juga menjadi akhir jumpa kita pada pagi hari ini di hari spesial Hari Raya Idul Adha. Kembali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan pada hari ini. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.